seperti sosialisasi dan juga tapi tidak sebatas sosialisasi, kami juga memberikan kegiatan seperti FGD kecil-kecilan gitu untuk anak-anak. Juga mereka diminta ceritain apa yang udah mereka baca gitu. Jadi ya suasananya menurut aku sangat-sangat dapat gitu karena di pinggir pantai kan. Kami diberikan kayak satu balai gitu. Jadi balainya itu sebenarnya kayak kebuka, cuman mereka tutupin pakai kain di atasnya. Itu untuk cowok tinggal organisasi kepemudaan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Itu menurut aku Turun Tangan Aceh merupakan tempat yang paling tepat gitu. Hai, assalamualaikum. Naikin tunnya. Lepas banget. Halo. Ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah deh, jawab aja terus. Benar-benar. Assalamualaikum sendiri, jawab sendiri ya kak. Bener, dapat pahala sendiri. Amin. Ketemu lagi di Kopi Podcast Sareng. Kopi Sareng. Ya biasa di podcastnya kita kali ini kita bakal Ngupas ngebahas. tuntas. Mhm. Salah satu komunitas ya, Ya. Kak Deci. Kita beberapa kali datangan komunitas yang keren-keren juga, dan ini juga nggak kalah kerennya. Betul. Sarah. Ini ada, kita sapa dulu Kak Deci. Ada Bang Raffi Atala. Iya betul, Raffi Halo, Atala. Bang Halo, Raffi. halo, selamat siang kakak. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, Kak Deci kenapa Masya sekarang tuh Allah. islami sekali. Iya kan jadi ukti dan segala apa sih? Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah lancar. Ini baru pertama ketemu di podcast RRI. Sebelumnya pernah di RRI Pro 2. Oh, Oh, Iya. baru podcast baru ini ya. Podcast baru ini. Ya. Podcast ini Bang podcast. Iya. Kalau itu berarti di studio. Berarti studio Iya, udah betul. pernah ya juga. Iya sekali. Oke. Jadi di sini kita lebih santai. Kalau abang mau Mau disuruh ke salto. toilet tuh. Oh, nggak Iya tahu. iya bisa. Kalau mau salto ya Oke. paling kita cut aja nanti. Oke. Karena ini kan tapping ini nggak live ya bang, dan kira Iya. live ya. Oh, dibilang itu. Subhanallah. Maaf ya bang, kita agak ke distract sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Oke. Abang ini sebagai ketua divisi program. Iya, ketua divisi program dari Bang Turun Adi Tangan Nakal. Aceh. Di Turun Tangan Udah Aceh. notice Iya, liatin betul. pisang goreng Oh, lagi. jangan sombong gitu. Terpecah Atau konsep abang aku. mau pisang goreng Enggak juga? apa-apa, lanjut aja. Kenapa jadi ngomongin pisang goreng? Oke, nah kali ini di komunitas Turun Tangan Aceh ini ada komunitas anak muda yang benar-benar turun tangan ya, langsung buat masyarakat. Nah turun tangannya kan kita pengen tahu juga nih bang, Ya. sebenarnya komunitas yang bergerak di Bidang apa? apa? Fokusnya apa juga mungkin, atau kegiatan-kegiatan juga ya. Abang sebagai apa di Turun Tangan? Sebagai ketua divisi program. Ketua divisi program. Iya, Berarti betul. ada banyak beberapa ketua kah begitu? Ada beberapa divisi, ya di masing-masing divisi ada ketuanya. Oh gitu. Iya. Berarti ini abang khusus yang bagian program. Program. Semua program di Turun Tangan Aceh berarti di bawah abang ya. Iya betul. Oke. Bang Raffi ini kuliah Ya, sekarang lagi merupakan mahasiswa semester 5 dari semester 5 di Universitas Syahkuala, Jurusannya Prodi Teknik Sipil. teknik Iya. sipil. Berarti program ngatur buat rumah baru? Enggak cuma rumah sebenarnya teknik sipil. Iya, ada jalan raya, kemudian ada bendungan juga. Serius? Iya, serius. jalanan di sini kayaknya ini rusak. Oh, mohon maaf masih mahasiswa kak. Iya. Ya. Kalau kita ngomongin turun tangan ini, berarti program-programnya ini kayak dari bantuan pemerintah kah? Atau memang ada kayak Hanya komunitas anak supportnya anak-anak muda? Atau seperti apa sih bang? Oke, jadi turun tangan ini awalnya turun tangan pusat yang salah satu inisiatornya itu merupakan Bapak Anies Baswedan yang mendirikan turun tangan. Berarti ini perpanjangan daripada Iya. yang ada di pusat, yang di daerah juga ada. Iya, awalnya itu turun tangan pusat itu aktif di isu-isu politik, tapi seiring berkembangnya waktu muncullah turun tangan daerah, termasuk turun tangan Aceh yang tidak hanya fokus di isu politik, tetapi turun tangan Aceh ini fokus di isu-isu sosial, lingkungan, pendidikan dan juga ekonomi kreatif gitu. Apa aja yang udah dilakuin turun tangan sejauh ini, Bang? Program-program yang udah jalan. Oke, untuk program-program yang udah jalan itu kami bergerak untuk pengembangan sumber daya manusia internal kami. Salah satunya itu Talks, satu turun tangan Talks. Itu program yang ada di live Instagram kami di setiap bulannya. Jadi di setiap bulan itu kami juga mengundang narasumber-narasumber untuk collab live gitu. Narasumber-narasumber dari turun tangan daerah lain maupun komunitas-komunitas lain juga, ya.
Di Instagram ya, Bin? di Instagram. Berarti turun tangan ini ada di setiap daerah? Tidak di setiap daerah, tetapi di banyak daerah. Berapa kira-kira yang ada? Untuk di Setahu abang? Indonesia itu lebih dari 20 setahu Raffi Lebih ya. 20. Berarti di Aceh salah satunya ada di Kota Banda Aceh? Iya, betul. Oke. Berarti Keren dong. itu udah langsung dari Pak Aniesnya. Penggagasnya? Iya, penggagasnya Pak Atau Anies. foundernya? Atau seperti apa? Founder dari Turun Tangan Aceh, dari Turun Tangan Pusat. Oke. Oke. Kenapa bisa ada di Aceh bang turun tangannya? Setahu abang. Untuk Kenapa dipilih Aceh Iya, ya? kenapa dipilih Aceh salah satunya? untuk kenapa Acehnya, aku juga kurang tahu kebetulan, tetapi itu sepertinya inisiatif dari pemuda tersendiri. Mungkin di tahun 2013 ada pemuda yang berinisiatif gitu untuk meneruskan turun tangan di Aceh untuk mengangkat isu-isu seperti yang tadi saya bilang, isu lingkungan, sosial dan pendidikan. Oh oke, berarti ada approach dari kita juga ya anak mudanya mungkin yang tahu turun tangan Aceh di pusat terus ya udah Iya, ada di betul. sini gitu. Sini. Kalau di turun tangan berapa jumlah Anggota. anggotanya atau termasuk abang sendiri lah ya yang ada di turun tangan. Komunitas ini sendiri berapa sekarang bang jumlahnya? Untuk kepengurusannya itu sendiri kami ada sekitar 50 orang, tapi Rame ya. Turun Tangan Aceh ini kan udah dari tahun 2013. Jadi untuk Udah lama. alumni-alumni itu juga kami sebutnya keluarga besar dari Turun Tangan Aceh. Kalau keluarga besar itu udah banyak sekali ya pasti karena udah 10 tahun lebih berdiri dari tahun 2013. Jadi kalau alumni itu maksudnya sudah nggak bisa aktif seaktif kayak Bang Raffi begitu atau mereka mengatakan alumni itu kenapa begitu? Ya karena mereka udah ya tidak bisa seaktif Ya, menjadi gitu. pengurus lagi untuk mengurus program-program yang ada di Turun Tangan Pernah Aceh. ikut Iya, mendirikan pernah ikut ini andil. ya, ikut Betul. andil ya. Tapi ada batasan umur emang bang? Kalau Untuk di batasan umur nggak ada gitu. sini? Oh tapi lebih ke Eh, le- keaktifan aja. lebih ke pemuda mahasiswa atau umur 20-30 gitu. Oh, dia 30 nggak masih mesti bisa anak mahasiswa gitu. Enggak Ini mesti. anak sekolahan boleh. Ada juga yang udah tamat jadi mahasiswa tapi masih aktif juga di Turun Tangan. Berarti dilihat lagi keaktifannya juga ya. Kalau memang tidak bisa aktif berarti udah misalnya udah alumni gitu ya. Iya, betul. Yang paling sekarang jadi concernnya turun tangan sedang mengerjakan program apa ini bang? Oh, kalau untuk sekarang kami beberapa bulan yang lalu juga ada mengikuti program dari Akademi Relawan. Jadi Akademi Relawan ini merupakan komunitas di pusat juga yang bergerak untuk melatih kepemimpinan dari turun tangan daerah. Jadi dari Akademi Relawan ini membuka open proposal gitu untuk mengadakan kegiatan. Jadi turun tangan di setiap daerah membuat proposal, membuat program, kemudian mengajukan gitu ke Akademi Relawan. Dan kebetulan kemarin Turun Tangan Aceh terpilih menjadi program nomor pertama gitu dan didanai untuk program yang kami tawarkan. Untuk program yang kami tawarkan itu yaitu mini TNB. Jadi sebelumnya tuh kami ada program namanya Traveling and Berbagi. Itu program termasuk program yang besar di Turun Tangan Aceh. Cuman karena ini skalanya dananya tidak terlalu banyak, jadi kami mengusung program mini TNB gitu. Oke. Itu gimana programnya kayak boleh dong share ke Ceritain dikit. kita ke kita berdua. Ke yang lihat lah pasti. Oke. Gue dengerin nih kak. Lagi dengerin ya? Untuk TNB itu kepanjangannya Traveling and Berbagi. Jadi Traveling and Berbagi ini udah dijalanin terakhir di awal tahun di bulan Januari 2025. Dan itu udah merupakan TNB yang ke-6. TNB yang ke-6 itu kami laksanakan di Desa Lata Ayah, Kabupaten Simelu. Oke, semoga. Ya, untuk sebelum-sebelumnya juga udah pernah dilaksanakan di Aceh Besar, kemudian di Pulau Nasi, Pulau Breh, dan juga Aceh Jaya. Nah, apa yang dilakuin bang? Untuk di TNB kemarin, kami hadir selama 1 minggu di Desa Lata Ayah. Kami menjalankan program-program yang udah kami rancang selama di Banda Aceh. Kami mengangkat 4 isu di sana, isu pendidikan, lingkungan, ekonomi kreatif, dan juga kesehatan. Di mana di setiap isu-isu tersebut ada proker-prokernya lagi yang kami jalankan selama 2-3 hari di desa tersebut. Ada anggotanya juga per ini ya. Iya, untuk yang Siapa? iya betul. Kalau untuk misalnya nih, aku kan setahu aku kalau memang ada komunitas-komunitas seperti itu yang memang mengadakan mungkin pengabdian masyarakat selama 1 minggu di luar daerah, itu kan biasanya ada yang terbuka buat umum ya bang. Iya, betul. Tapi berbayar. Kalau di sini ada juga. Ya, untuk
TNB 6 kemarin kami juga membuka untuk umum gitu. Dengan skema ada 3 skema, skema fully funded, partial sama self funded. Jadi untuk self funded itu diperuntukkan untuk alumni-alumni tadi, untuk keluarga besar Turun Tangan Aceh yang mau ikut program pengabdian ke Simelu. Dan juga untuk fully funded kami memilih 4 orang gitu. 4 orang, jadi kami seleksinya itu menggunakan sistem mereka menawarkan program apa yang bisa mereka tawarkan untuk masyarakat di Simelu. Jadi 4 program terbaik itu kami danai secara full dari segi akomodasi transportasi maupun konsumsi selama pengabdian. Oh gitu. Oke. Ya. Akomodasi kalau misal nih ada yang dari luar daerah, misalnya dari Medan gitu. Berarti tanggung akomodasinya apakah dari Medan atau tetap dari sini? Untuk dari Medan? akomodasinya itu ditanggung dari meeting point di Banda Aceh ya. Oh, Berarti oke. ketemu di Banda Aceh ya tetap Iya, ya, jadi betul. senternya ya. Oke, dan itu berapa banyak yang kemarin yang ikut gabung kalau Yang boleh tahu? ikut gabung kemarin 40-50 orang. Wow. Iya. rame. Oh, itu termasuk ada yang Dari umum? Dari umum juga. Iya, itu sudah termasuk umum semua. Kalau untuk dari anggota turun tangan sendiri ikut semua kah? Atau nanti diseleksi lagi yang ikut ini siapa gitu? Untuk dari anggota Turun Tangan Aceh sendiri sebenarnya kami memberikan kebebasan untuk menjadi panitia atau enggak karena kami juga enggak bisa memaksa karena ada kesibukan masing-masing. Tapi bagi yang mau sangat terbuka gitu untuk panitia, tidak ada seleksi atau sistem seperti seleksi. Oke, ceritain dikit dong Bang, yang di Semelu itu gimana sih yang dilakuin selama 1 minggu lah, Iya, 1 lebih minggu ya. kurang ya? Programnya Iya. apa aja mungkin yang Apa yang paling dilakuin di sana? Untuk Sampai membuahkan hasil Iya. apa? Iya, untuk seperti yang aku bilang tadi kan ada 4 isu yang kami angkat. Dari isu pendidikan sendiri kami ada menjalankan program salah satunya itu kelas inspirasi. Jadi untuk adik-adik di Desa Lata Ayah kami berikan seperti sosialisasi dan juga tapi tidak sebatas sosialisasi. Kami juga memberikan kegiatan seperti FGD kecil-kecilan gitu untuk anak-anak. Jadi kami di situ juga berdiskusi mengenai cita-cita mereka. Terus setelah itu kami juga ada membuat pojok baca di kantor kepala desa Lata Ayah. Kemudian mereka juga memilih buku-buku yang mereka suka dan kami membuat kegiatan membaca bersama sunset waktu itu. Jadi Oke. kebetulan desa Lata Ayah itu terletak di pinggir pantai. Jadi kalau ke pantai itu tinggal jalan kaki gitu, 5 menit sampai. Dan langsung bisa nikmatin sunset. Iya, betul. Wah, keren. Jadi kami sore-sore gitu bareng anak-anak ke pinggir pantai, terus baca buku, terus juga nggak baca buku aja, juga mereka diminta ceritain apa yang udah mereka baca gitu. Jadi ya suasananya menurut aku sangat-sangat dapat gitu karena di pinggir pantai kan. Terus juga terakhir di hari pertama itu kami juga ada membuat pesawat kertas, gimana pesawat kertasnya itu mereka nulis cita-cita mereka, cita-cita anak itu. Kemudian kami terbangin sama-sama gitu. Iya. yang terbang ya? Seru. Iya, yang terbang. Yuk terbang. Oh, berarti itu di bagian kayak pendidikan ya, Iya. edukasi yang kaitannya sama Anak-anak, pendidikan iya. anak-anak. Nah, kalau yang lain kayak tadi ada kesehatan juga ya. Iya. Itu kalian bawa dokter kah atau memang tenaga kesehatan mandiri kah atau seperti apa? Untuk kesehatan sendiri kami juga kan ada sebelumnya kami ada buka yang fully funded yang kami bayar secara full dan juga itu sebenarnya 4 orang itu untuk masing-masing isu. Jadi untuk isu kesehatan sendiri waktu itu yang lulus merupakan salah satu dari akademi keperawatan. Oh, memang pendidikannya ya. Ya, jadi untuk di isu kesehatan sendiri kami juga membuat proker untuk cek kesehatan seperti cek gula darah, tensi dan ya semacamnya lah. Ada kerja sama ini nggak bang daerah lain? Untuk kerjasama kami bekerja sama sama pemerintah Kabupaten Simelu dan juga Dishub Dinas Perhubungan Simelu juga ada membantu waktu itu. Oh, berarti dari kita ada yang koordinasi juga di sana gitu ya, izin mau melakukan Iya, pelatihan gitu. betul. Ya. Berarti kayak ini ya, KKN ya. Iya, Cuman KKN ini bentuknya cuman komunitas. berbentuk komunitas dan seminggu gitu. Seminggu full ya di sana. Nanti nginapnya di sana di rumah warga kah atau kalian buat Kebetulan kemarin kami diberikan kayak satu balai gitu. oh Jadi balainya tuh sebenarnya kayak kebuka, cuman mereka tutupin pakai kain di atasnya. Itu untuk cowok tinggal, terus untuk ceweknya nanti yang di bawahnya, di bagian bawah dari balai tersebut. kan dia model panggung Panggung, gitu ya. ya, panggung. Oke, Terus oke. bawah. Ya, Udah kemana aja bang kalau ini yang traveling yang berbagi ini?
Traveling and berbagi yang kemarin ke Simulus, cuman karena aku baru masuk di tahun 2024, Oh iya, maaf. iya aku jadi baru ke Simulu, tapi sebelum-sebelum itu udah ke Aceh Jaya, ke Pulau Nasi, Pulau Breh. Oh berarti masih di seputaran provinsi Aceh. Iya, tapi yang kemarin itu merupakan salah satu TNB terjauh yang kami lakukan. Semelu ya. Iya, Melakukan perjalanan darat. Darat tapi itu. darat dan laut, Iya. 17 berarti jam 17 di jam. kapal. Bengek. Bengek. Pasti. Tapi terbayarkan ya begitu sampai di sana? Terbayarkan banget. Seru lah sih pasti itu. Seru. Kalau ini nanya, kalau umum turun tangan Aceh ini anggotanya berdasarkan apa? Emang misalnya setiap 1 tahun sekali ada pendaftaran gitu buat umum untuk jadi anggota turun tangan Aceh. Itu gimana bang? Pemilihan anggotanya? Untuk pemilihan anggotanya sendiri itu dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun 2 sekali. Iya, Memang dibuka secara umum gitu. secara umum. Betul. Ada tes-tesnya juga gitu. Untuk tesnya itu cuman tes berkas sama wawancara. Sifatnya kayak volunteer kah atau gimana bang? Iya, sifatnya kami menyebut kami itu relawan, jadi Oh, volunteer. volunteer Iya. ya. Mm-mm. Memang kalau ada program-program berarti kalian yang menjadi panitianya gitu. Tapi ada juga terbuka untuk umum kalau per program selain traveling and berbagi ini. Untuk program lain kami peruntukkan untuk komunitas kami terutama. Oke, berarti yang cuma untuk umum berarti yang ini ya traveling. Iya, and traveling and ini. berbagi. Oke, kita ikut yuk traveling and berbagi. Nanti kalau ada mau Kita berbagi. kapan lagi ada? Eh, Rencana kapan lu? rencana di tahun 2026 pertengahan. Oh, gitu. Iya. Tahun Terdekat depan. nggak ada ya? Iya, libatin kita aja. Ya boleh, ayo. Kita masih Kita muda nyumbang kok. suara. Iya. Suara rakyat. Boleh ya gitu. Ya Allah, ya baik Oke. Berarti kan udah ada planning ke depan untuk berarti yang ketujuh ya. Kalau Iya, 6 TNB. kemarin di Januari berarti akan ada yang ketujuh. Iya. Dan itu rencananya kira-kira mau diadakan di mana itu? Untuk tempatnya kami belum berdiskusi sejauh itu Tapi kebetulan. pasti ada lah Spil-spilnya. sedikit mungkin Apa, atau beberapa cetukan-cetukan daerah. kali ya, Kak? Iya, Ya, beberapa. mungkin rencananya di daerah Aceh Besar mungkin Aceh untuk Besar. TNB yang ketujuh. Kita masih di seputaran Aceh lah yang Iya. nggak memusingkan sekali ya ngomongin soal perjalanan. Oh kalau udah nengok kapal gue udah mual doang. Pulang. Tapi ini saya udah menyerah. cari yang ada di Udah seputaran. bayar deh. Bener. Oke. Dan dari hal ini kan pasti punya tantangan sendiri ya Bang Raffi ya Iya, dalam betul. menerapkan program-program ini. Gimana caranya Bang Raffi dan teman-teman bisa konsisten istiqomah ya? Istiqomah subhanallah. Tahajud. Bisa konsisten lah untuk terus membuat komunitas turun tangan ini yang menjadi komunitas yang benar-benar nyampe langsung dirasakan masyarakat oleh ya. masyarakat khusus yang ada di Aceh. Ya, untuk tantangan sendiri mungkin di TNB kemarin ya. Di TNB kemarin tantangan kami itu karena kami laksanakannya persiapannya di akhir tahun 2024. Jadi juga karena kami sebagian besar mahasiswa jadi juga ada kesibukan masing-masing gitu kan dari mahasiswa. Jadi salah satu cara kami untuk mengatasi tantangan tersebut agar tetap konsisten tuh kami ya setiap minggu kami update gitu progres kami dari masing-masing divisi apa aja yang udah dilakukan supaya ya biar kepanitiaannya tuh terus jalan gitu, nggak ditinggalkan dengan diupdate setiap minggu. Mungkin begitu untuk tantangan kami di TNB. Nah, jadi tetap solid lah ya. Iya. Saling tetap update juga. Laporan-laporannya ya. Bang. Iya. Kalau programnya yang paling rutin apa bang biasanya? Untuk- Kalau ini kan setahun sekali ya. Iya. Kan? Traveling and berbagi ini ya. Untuk yang rutin kami lakukan itu tuh talks yang tadi, turun tangan talks yang kami laksanakan di live IG, live Instagram. Itu kami rutin kami laksanakan setiap bulan gitu. Oh sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan bisa 2 atau 3 kali bahkan Dan itu live dari Instagram. dari Instagram turun tangan Aceh. Bentuknya edukasi. Lebih Belajar apa? membahas tentang kerelawanan, terus juga pendidikan juga ada kami mengundang narasumber-narasumber yang abroad, sekolah di luar gitu. Tapi sampai saat ini ada nggak koneksi langsung atau komunikasi langsung sama Pak Anies gitu? Apa Pak Anies pernah ke Aceh untuk lihat turun tangan di Aceh? Untuk Pak Anies sendiri aku kurang tahu ya dari sebelum aku join, tapi selama aku join Pak Tom Lembong, kami juga memiliki koneksi sama Pak Tom Lembong kemarin. Minta nomornya. Itu nomornya. Iya, kemarin join untuk kegiatan tanam mangrove di Lampulo. Oh.
Dan juga kami menjadi panitia untuk kegiatan tersebut dari Dan Turun Tangan beliau Aceh. juga cukup Hadir. aktif ya di Iya. komunitas ini. Untuk Pak Anies Baswedan sendiri, kami di Turun Tangan ini ada kegiatan Gatanas, Gathering Nasional. Jadi setiap turun tangan daerah itu setiap tahun ada kegiatan di pusat, di mana itu juga biasanya hadir langsung Pak Anies Baswedan pada kegiatan tersebut. Berarti kalian ini ke pusat, ke Jakarta gitu? Iya, biasanya dilaksanakan di Jakarta ataupun di Yogyakarta Semua kegiatannya. anggotanya ikut Eh, atau terpilih? perwakilan dari turun tangan daerah. Di turun Oke, tangan. aku bakalan ikut turun tangan. Nanti kalau udah ada buka pendaftaran aku ikut ya bang. Oke, Kan ditunggu ada Kak. Tom Lembong nih. Ya itu juga. Iya juga, apa sih? Iya, itu lo semangat lah. Jadi kalau misalnya untuk ngerekrut itu tadi kan 2 tahun sekali ya gitu Iya. ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya dipilih ataupun teman-teman di luar ataupun sobat RRI yang pengen mungkin itu kapan kira-kira ada lagi? Mungkin kan 2 tahun sekali. Untuk Kemarin 2024 kah dibuka? iya Oh, 2024, Berarti yang pas Abang Raffi ya. 2027 2026. 26. Kan ketahuan ini kita nih. 27 lah. 2026 ya. Oh iya, 2026. 2026. Berarti tahun depan dong. Tahun depan. Tahun depan. Itu berarti ada dibuka lagi. Semoga panjang umur kita ya kak. Yes. Atau bisa pakai orang dalam nggak? Waduh. Lo ngomong lo jangan dalam. Coba Kayak tahu, daki Kak. aja perlu orang dalam. Perlu ini. Ya berarti kalaupun ada sobat RRI mau gabung itu bisa langsung ke Instagramnya Turun Tangan. Iya, bisa langsung follow aja Instagram Turun Tangan Aceh karena pasti bakal diinfokan juga di Instagram kami. Di-update ya. Iya. berarti ya. Oke, nanti boleh juga senggol-senggol RRI kita bantu untuk Untuk collab juga, kalau ada promosi-promosi nanti tag aja karena ibu ini yang akan terima. Ibu collab-annya. Oh kakak gitu. Oke tante. Maaf ya bang. Iya. Emosi dikit. Oke. Selama di turun tangan, apa yang paling abang dapetin? Mungkin untuk pribadi abang dulu atau itu untuk kegiatan abang selama di kampus itu berpengaruh juga gitu apa? Ada prestasi? Oke, untuk di Turun Tangan sendiri, kami itu sangat diberikan kesempatan gitu oleh kakak-kakak kami yang udah gabung duluan. Jadi Turun Tangan Aceh ini sangat memberikan kesempatan bagi adik-adiknya walaupun yang baru join kayak aku juga banyak kali dipercaya untuk seperti ini, untuk hadir di sini, kemudian juga untuk jadi moderator di Turun Tangan Talks tadi dan juga untuk posisi-posisi lain lah sebagai panitia-panitia untuk acara yang kami adakan dan itu juga pasti bakal berimpact sendiri untuk aku karena bakal melatih soft skill yang mungkin nanti juga bakal dibutuhkan kepake benar gitu. terus Ya. Tapi di kampus abang organisasinya ada juga? Ya, untuk sekarang aku aktif juga di 7 organisasi kebetulan. Wah, 7. Organisasi komunitas ya. Satu aja aku udah ngap apa kak? 7 apa bang? Apa aja? Yang pertama Turun Tangan Aceh, aku sebagai Iya. ketua divisi program. Kemudian aku juga aktif di UKM Share Duel Do Good itu untuk pengembangan mahasiswa menjadi a good consultant kami sebutnya. Itu aku aktif sebagai director of project management. Kemudian Ranger Aceh, aku juga sebagai ketua divisi program kebetulan. Kemudian di UKM K3 di Fakultas Teknik juga aku sebagai wakil ketua divisi audit dan juga beberapa organisasi lain lah sebagai Sampai hafal anggota. loh, Bang. Iya. Ikutan banyak kak. Lo dengarnya aja udah capek. Gimana Kalau lagi banyak jalaninnya? gimana bang? Ini bagi waktunya apakah ya udah emang kegiatannya terlalu banyak setiap organisasi? Aku selalu pakai untuk aku prioritaskan hal-hal yang lebih prioritas terutama karena ya kalau misalnya ada kegiatan yang beradu organisasi sama kuliah pasti aku bakal milih kuliah gitu kan. Terus juga misalkan ada kegiatan yang beradu antar organisasi juga pasti aku bakal pertimbangin kayak seberapa besar peran aku di antara dua ini. Jadi aku bisa memilih lah yang mana yang lebih di mana lebih dibutuhkan, aku dibutuhkan Saya gitu. nggak bisa punya pacar dia. Kenapa gitu? Nggak ada yang bisa diprioritaskan. Oh iya, prioritasin organisasi lo udah Kalau bilang. ada pacar siapa yang pilih dia atau aku katanya? Waduh. Gak usah dengar. Langsung aja. Berarti prioritasnya Bang Raffi ini sesuai dengan apa sih yang dibutuhin Iya, apa sama yang- ini. Yang paling mendesak iya, aja paling gitu, mendesak ya. urgent lah ya. Iya. Berarti begitu. Oke. Udah di list satu-satu, yang mana yang paling ini poin 1, prioritas 1 gitu. Ada yang gitu nggak sih bang? Tulis-tulis di notes gitu? Kadang aku catat di HP, di WhatsApp gitu, di grup yang ada aku sendiri. Iya. Itu. Enggak, Harus bikin. kagak. Kakak yang balas, kakak yang jawab di situ.
Silakan Bang. Iya, betul. Apa kita Bang? Kalau bisa tos kita di sini. Rusak ini. Oke. Ke depan turun tangan pengen buat program apa Bang kalau yang dijalanin sejauh ini kan memang udah Udah banyak sekali kayak ya. Udah banyak kesehatan, ada pendidikan, kayak continue lah ya, tetap terus ini. Mungkin ada yang program baru. diwacanakan dalam waktu dekat ini? Untuk program baru yang dalam waktu dekat ini kebetulan nggak ada, tapi kami juga lagi mempersiapkan program yang tadi, Mini TNB tadi yang kami menang pendanaan dari Akademi Relawan. Jadi kami lagi mempersiapkan kegiatan Mini TNB yang bakal kami laksanakan insya Allah di akhir tahun ini, akhir tahun 2025. Oh Boleh gitu. di-spill nggak Bang kegiatannya apa? Kalau Kira-kira. boleh apa? Hmm. Untuk Samakah kayak yang di Semelu kemarin? Untuk Atau- teknis detailnya belum ada, tapi kami juga bakal melakukan pengabdian di satu desa. Tapi karena ini sifatnya mini TNB yang sebelumnya kami laksanakan 7 hari, mungkin mini TNB ini bakal kami Lebih laksanakan, singkat harinya. iya lebih singkat. Mungkin kemarin seminggu, nih jadi 3 hari kali Iya. mungkin gitu. 3 jam. Lu 3 jam nggak usah deh, sampai pengunjung pulang. Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir aja dah ya. Padahal ya Bang. Emang nggak bisa. Udah berapa menit guys? Terlalu jujur. Udah Udah 5. Oh 25, oke. Tapi Bisa ada Bang, 10 aku menit. penasaran juga. Kalau dukungan ini kalau mau dijawab boleh, kalau nggak apa-apa ya. Kalau dukungan materi dari Pusatkah itu ada langsung ke Turun Tangan Aceh? Untuk dukungan materi nggak ada gitu. Kami untuk dukungan materi biasanya pusat itu buka kayak yang tadi open proposal untuk turun tangan daerah. Jadi sifatnya itu kayak juga kompetisi. Jadi kami ya ngebuat program, kami kasih proposal dan mereka menyeleksi Dana. gitu. Oke. Ya. Dan mereka yang ngebantu untuk bisa mendapatkan support dari luar begitu. Iya, betul. Setelah misalnya ini dipilih nih yang terbaik proposalnya, ini program yang terbaik, Iya. terus nanti dibantu untuk follow up kembali gitu. Iya, Pendanaannya ya. dibantu pendanaan dari pusat. Berarti yang kayak mungkin ini ada ini nggak sih apa base camp atau tempat Turun tangan. turun tangannya turun tangan Untuk Aceh? base camp kebetulan kami belum ada di turun tangan Aceh. Kalau itu berarti ngumpul di coffee shop gitu. Iya, betul. Berarti dari by grup aja mereka. Mm-mm. Oke. Untuk pendanaannya pun berarti untuk per bulan gitu nggak ada ya, misal dari Emang pusat volunteer? gitu. Apa sih? Ya. Siapa tahu ada butuh, makanya ada fasilitas nggak tadi, misal rumah atau dia Nggak ada. uangnya di fasilitas itu gitu. Berarti nggak ada ya. Nggak ada. Gimana reaksi ataupun tanggapan dari pemerintah kita sendiri semenjak ini bukan waktu yang singkat ya 2013. 2013 ya itu. Iya kan? turun tangan Iya, Aceh ya? 2013. turun tangan Aceh. Bagaimana untuk turun tangan sendiri? Mungkin ada pernah kolaborasi dengan pemerintah di Kota Banda Aceh atau di Provinsi Aceh mungkin? Untuk secara kegiatan sendiri, kami seperti yang TNB kemarin, kami juga ada kerjasama dengan Dinas Perhubungan Simelu, di mana kami di sana juga dibantu untuk transportasi dari pelabuhan di Semelunya sampai ke Desa Lata Ayah, karena jaraknya itu juga lumayan 1 sampai 2 jam naik bus gitu. Jadi mereka memfasilitasi bus untuk kami 2 bus waktu itu untuk turun tangan Aceh. Berarti ada lah ya, maksudnya dukungan dari pemerintah kita pun untuk turun tangan Aceh juga. Kalau dalam buat Iya, kegiatannya. untuk Iya. kegiatan ya. Sejauh ini gimana Bang? Misal pemuda-pemudi Aceh deh, excited nggak sih, banyak nggak sih yang berminat untuk misal buka pendaftaran, banyak nggak sih yang join gitu, yang daftar sejauh ini? Untuk dari pemuda-pemudi Aceh sendiri, menurut aku masih sangat excited gitu untuk kegiatan komunitas atau organisasi kepemudaan. Karena waktu masa aku open recruitment, ketika aku daftar itu juga saingannya itu ada sekitar 150 pendaftar ya. yang mendaftar turun tangan Aceh waktu itu. Kalau kita yang ikut otomatis tereliminasi. Tua. Kita tuh. Enggak tuh tua nggak apa-apa sih ya. Oh, mikir apa ini? Umur dibatasin nggak sih dalam gabung di turun tangan itu? Pendaftarnya gitu. Kemarin Sini. untuk kualifikasi umur, seingat aku pemuda disebutnya, pemuda-pemudi Aceh, nggak ada disebut umur Nggak ada seingat. sebut umur ya. Ya. Tapi ngerasa aja lu masih pemuda apa enggak? Enggak. Oh enggak, ya udah. Gak usah daftar. Oke. Berarti ini juga kejelasan programnya itu selama ini continue sampai ini next bakal ngelakuin di akhir tahun ya Iya. dan Yang terdekat berarti sebagainya. itu ya Bang? Mini TNB ya. Oke. Itu berarti ada buka untuk umum juga? Eh, Masih dibicarakan?
Masih dibicarakan, Oke, iya. masih disusun dulu ya dananya ya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih Bang, gimana harapan Abang mungkin untuk pemuda di luar sana, mungkin ada pesan juga yang mau join Turun Tangan Aceh, apa sih sebenarnya yang manfaat yang paling dirasakan untuk pemuda-pemudi yang akan join di Turun Tangan Aceh? Oke, untuk mungkin pemuda-pemudi di luar sana yang tertarik gitu untuk kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan, kemudian pengabdian kepada masyarakat, itu menurut aku Turun Tangan Aceh merupakan tempat yang paling tepat gitu, karena dari organisasi yang aku sebut tadi, Turun Tangan Aceh ini merupakan organisasi pertama aku. Jadi di organisasi ini, di Turun Tangan Aceh ini juga bakal banyak diberi kesempatan, bakal banyak dapat kesempatan-kesempatan baru yang itu pasti juga bakal berguna gitu untuk kehidupan kalian di luar Turun Tangan Aceh. Oke, Gitu. bahkan ini juga bisa jadi batu loncatan juga kalau nanti kita bakalan kerja, ini bakalan juga jadi salah satu penilaian ya nanti bagi mungkin entah itu perusahaan atau apa, karena kita udah banyak organisasi, udah banyak soft skill lah yang Iya, terlatih di betul. sini. Gitu. Ini terakhir beneran nih Bang? Iya. Ya tadi kalau ditanya yang paling berkesan itu program yang di mana tadi abang bilang baru gabung di 2024. Memang baru abangnya. Mungkin sebelum-sebelumnya belum ngikutin di semua daerah yang udah dilaksanakan program-program Iya, tadi ya. betul. Tapi paling berkesan menurut abang yang kemarin di Iya, Januari. traveling and berbagi. Semelu. Januari ya, Semelu itu Sangat ya. berkesan. Itu paling pasti ini Lobsternya sih, ada seminggu. makan nggak bang? Lobsternya nggak makan tapi ada kunjungin gitu tempat Ada. penangkaran lobsternya. Wah keren tuh sana. Mau kolesterol tinggi pindah. Oh gitu kan emang Oh enggak. terkenal dengan lobster di sini. Iya, Semelu adalah surganya lobster. Bener ya? Betul. Bener dong. Oke, terima kasih banyak. Iya, Terima kasih terima kasih. Bang Raffi. Sukses terus di Turun Tangan. Iya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan Semoga terus menjadi- berkembang. ya, terus berkembang jangan lama di sini. Amin. Semoga bisa banyak kali mendapatkan manfaat juga yang nanti bakalan pasti berguna untuk masa depan. Dan banyak juga support dari berbagai belah pihak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ngebantu di setiap event yang dilaksanakan dari Turun Tangan juga ya. Dan kita selalu sebagai anak muda harus support apapun itu yang menuju kebaikan ya. Betul. Apalagi kayak teman-teman kita ini masih semester 5, masih kuliah aktif, masih bisa aktif berbagi juga. waktu, bisa manajemen waktu dengan baik. Kita berdua juga terus berupaya Memberikan mensupport informasi untuk teman-teman kalian. yang di luar sana dengan mengembalikan informasi terbaik dan terupdate dari Turun Tangan dan teman-teman kita yang lainnya. Kalau kamu punya komunitas, datangin podcast kita. Betul, nanti bisa kita sampaikan, kita kulik di sini semua biar nanti orang-orang juga mendapat informasi di sini. Benar sekali. Pantengin terus untuk updatean kita di Instagram di @RRI_Banda_Aceh dan Dan di YouTube kita RRI_Banda Aceh. ya dan saya Deci. Saya Sarah. Udah deh nggak apa-apa. Udah tes. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.